Data menunjukkan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia itu di angka 65%. Data Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU, beliau mengatakan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di Jawa Barat itu di angka 70%. Bismillahirrahmanirrahim. Peran kita sebagai orang tua bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak tergerus dengan situasi kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita sebagai orang tua. Jadi mencari bi'ah, mencari lingkungan yang kondusif dalam berinteraksi anak-anak kita dengan Al-Quran, itu kondisi hari ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, terutama kita sebagai orang tua. Ya. Maka di dalam ayat tersebut, wa yuzakihim, kemudian ayat selanjutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah itu, mulailah kita melakukan pendidikan ataupun pembelajaran Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab maksudnya adalah Al-Quran, Al-Hikmah maksudnya adalah As-Sunnah. Konsep pendidikan terbaik sekarang tentu saja kalau kita sebagai seorang muslim, muslimah, konsep pendidikan terbaik adalah konsep yang mengusung nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai As-Sunnah. Artinya sudah terbukti, secara konsep sudah terbukti, secara praktik juga sudah terbukti bagaimana kejayaan Islam ketika betul-betul menjalankan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menjadi ayat yang wajib sama-sama kita pahami dalam mengawal pendidikan putra-putri kita. Pendidikan terbaik untuk putra-putri kita. Saya ulangi bahwa konsep pendidikan Islam dalam mengawal putra-putri kita adalah yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Bagaimana terus kita berjuang untuk senantiasa anak-anak kita itu selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa yuzakihim. Tazkiyah. Pendekatan hati. Pendekatan hati yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena sesuatu yang keluar dari hati yang tulus, ikhlas, maka insya Allah akan diterima dengan sangat baik juga. Baru selanjutnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahwa konsep pendidikan yang sama-sama kita terapkan, kita bermitra antara orang tua dan sekolah dan pesantren, yaitu bagaimana nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai As-Sunnah ini terimplementasikan dalam kehidupan pembinaan anak-anak kita tercinta. Kemudian ayat yang kedua tadi sudah saya sampaikan juga, ini merupakan doa kita, doa yang senantiasa kita lantunkan. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang senantiasa kita lantunkan. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, keluarga, istri ataupun suami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Nah, ini bahasa Al-Quran itu adalah qurrata a'yun, kebanggaan bagi orang tuanya, kebanggaan bagi keluarganya, kebanggaan bagi masyarakatnya, kebanggaan bagi bangsa dan negara ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah mereka itu
menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini cita-cita besar kita. Bagaimana anak-anak kita itu dididik karena basisnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dengan pendidikan dengan pendekatan hati, sehingga kita ingin anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah hadis tadi ya. Hadis sahih bahwa setiap anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap anak yang lahir ini dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran penting orang tua di sini adalah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Artinya lingkungan. Kalau lingkungan keluarga sudah bagus, lingkungan sekolah bagus, lingkungan masyarakat juga bagus, insya Allah anak-anak kita akan terbentuk dengan baik. Karena lingkungan sekarang sangat luar biasa dahsyat tantangannya Bapak Ibu. Banyak ya saya lihat anak-anak muda sekarang mereka cenderung ateis. Cenderung tidak peduli lagi dengan agama. Buat apa agama? Sudah tidak peduli lagi sholat. Sudah tidak peduli lagi dengan kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Sudah tidak peduli. Padahal yang kita inginkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi semuanya. Ketika saya misalkan nanti mati, saya ingin anak saya yang memandikan saya. Saya ingin anak saya yang mendoakan saya. Saya ingin anak saya yang mengantarkan jasad saya ini ke liang lahat nanti. Karena kita tahu bahwa amal itu terputus hanya 3 hal ini. Hanya 3. Di antaranya adalah yang akan menjadi amal jariah kita sebagai orang tua. Waladun solihun yad'u lahu. Anak-anak yang soleh solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini pendidikan kita. Pendidikan Islam itu ini. Kurikulum terbaik adalah ini. Menghasilkan anak-anak kita menjadi investasi akhirat kita. Menjadi investasi amal jariah kita. Yang walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, anak-anak kita terus mendoakan kita. Kita hanya melihat mungkin nanti di alam kubur. Melihat kesuksesan anak-anak kita. Bahwa insya Allah anak-anak kita ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mereka akan berkiprah di negara tercinta Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Karena cita-cita kita tadi, waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak-anak kita mempunyai peran yang sangat signifikan nanti dalam mengisi hari-hari ataupun dalam mengisi kesuksesan, keberhasilan, terutama di negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Dan ini tentu saja merupakan harapan-harapan dan cita-cita kita semua. Dan tentu saja untuk mencapai cita-cita yang tinggi tadi, tentu tidak mudah. Perlu adanya sabaran, terus sinergi, terus berkomunikasi, terus memberikan saran, masukan, kemudian hal-hal yang lain semuanya dalam rangka tadi karena kita bermitra untuk mendidik putra-putri kita. Ya. Dan insya Allah ini merupakan awal yang baik ya, yang bisa dilakukan sehingga nanti mudah-mudahan setelah acara ini selesai, kemudian nanti kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kami berharap terus saling mendoakan di antara kita
Apalagi momen-momen di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Momen diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan nanti di bulan Juli ya. Di bulan Juli putra-putri Bapak Ibu semuanya kembali lagi ke Ashifa dan menjalankan proses pembinaan, proses pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan ayat dan hadisnya. Ini merupakan tujuan-tujuan utama pendidikan kita secara umum ya, dan secara khususnya adalah konsep-konsep pendidikan yang terus dikembangkan di Ashifa. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Walaupun minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.